Kalau sudah ada keloid, apakah ada perawatan khusus atau gimana? Biasanya kita mulai dari terapi topikal dulu atau terapi oles. Jadi kita bisa gunakan obat oles yang bentuknya itu biasanya silikon gel itu ya, untuk membantu penyembuhan luka gitu. Di situ bisa diharapkan mencegah si keloid ini untuk muncul. Halo Mams, kita berjumpa di Cerita Mama Enjo. Gimana kabar mama semuanya nih? Dan juga mungkin calon mama. Dan pastinya sekarang ini Desi berada di tempat berbeda. Desi ada di Rumah Sakit Permata Depok. Kali ini kita ingin membahas hal-hal yang sangat dekat dengan mama dan calon mama, yaitu rahasia kulit cantik dan sehat. Dan kali ini kita sudah bersama sang expert, yaitu Dr. Syafria Zidni, SPDV. Halo dokter, apa kabar? Desi, kabar baik. Di tengah kesibukan bertemu pasien, kita sempetin ngobrol untuk mama semua ya. Dokter, mungkin ada sedikit perbedaan ya yang bisa dokter jelasin. Ada yang sudah tahu SPKK dan SPDV ini ternyata berbeda atau sama, gimana nih dok? Sama aja sebenarnya sih. Itu karena dulu memang penyebutannya itu SPKK atau spesialis kulit dan kelamin. Tapi sekarang istilahnya itu sudah dirubah menjadi SPDV atau spesialis dermatovenerologi, itu aja. Oke, jadi sekarang mama mencari SPKK itu sudah tidak nemu kalau untuk dokter Zidni ya, SPDV. Nah, aku lebih penasaran gini dok, kalau di Indonesia itu ada stereotip bahwa perempuan yang cantik adalah yang kulitnya putih. Menurut dokter gimana kulit sehat dan cantik? Oke, kita kalau ngomongin kulit sehat itu tidak mengacu pada warna kulit tertentu ya, apakah dia putih itu berarti cantik, sehat gitu. Kulit sehat itu yaitu kulit yang memiliki warna yang merata gitu di seluruh permukaan wajah gitu. Kemudian juga teksturnya halus dan lembut, kemudian kulitnya itu terasa lembab, dan yang paling penting tidak ada keluhan ataupun sensasi tertentu yang dirasakan pada kulit seperti gatal atau mungkin terasa seperti terbakar, nyeri, seperti itu. Ya, jadi di Indonesia yang berkulit sawo matang seperti saya tetap bisa untuk tampil sehat ya. Nah, kalau untuk mama-mama hamil nih atau calon mama ya karena sedang mengandung, biasanya tuh ada perubahan dok. Aku sendiri dulu ngalamin kayaknya waktu hamil tuh terasa lebih kusam. Ada juga mungkin yang menjadi flek hitam. Itu memang ada perubahan gitu dok ya? Iya betul. Karena memang pada ibu yang hamil itu mengalami berbagai perubahan di dalam dirinya. Seperti misalnya janin ya, semakin lama kan bertambah besar, otomatis perut ibu juga akan semakin membesar, dan di situ kulit mengalami peregangan untuk menyesuaikan ukurannya. Nah, perubahan ukuran itu kalau tidak bisa diimbangi oleh elastisitas kulit, maka akan muncul stretch mark. Kemudian juga adanya fluktuasi hormonal, itu menyebabkan terpicunya produksi melanin yang berlebih sehingga muncul flek seperti itu. Tapi memang tempatnya random ya dok ya? Ada yang di leher, kadang-kadang di kaki. Ada yang di leher, ada yang di wajah. Jadi melasma pada kehamilan gitu ya. Kemudian ada juga yang di wajah itu kesannya bukan bercak, tapi kesannya lebih kusam gitu. Itu juga seperti itu. Beda-beda setiap orang. Ada mitos kalau hamil anak laki-laki katanya wajahnya lebih kusam, flek hitamnya lebih kelihatan. Itu pengaruh nggak dok? Hamil perempuan dan hamil laki-laki itu gimana dok? Enggak sih, sebenarnya tidak ada pengaruhnya dengan jenis kelamin pada janin yang dikandung. Jadi mau dia mengandung anak cowok maupun cewek gitu sama aja gitu, karena memang yang menyebabkan seperti itu adalah adanya fluktuasi hormonal. Selama ada peningkatan hormon di situ dan menyebabkan hiperpigmentasi, maka wajah akan tampak seperti kusam. Iya, soalnya suka tebak-tebakan kalau di sini. Oh, anaknya cowok ya, karena kelihatan lebih fleknya lebih banyak. Ternyata belum tentu ya, karena adanya si hormon tadi itu yang menjadi pengaruh ya dok ya. Nah, kalau flek hitam, wajah terlihat lebih kusam selama kehamilan, biasanya itu bisa hilang setelah melahirkan. Tapi kalau yang tadi dokter jelaskan ada stretch marks atau bahkan keloid itu dok, itu kan menetap ya dok. Ada nggak cara-cara pencegahannya nih? Siapa tahu nih ada calon mama yang nggak pengen aku nanti ada stretch mark gitu dok, gimana? Jadi gini, untuk stretch mark karena dia ini ya terkait dengan elastisitas kulit juga, maka yang bisa kita lakukan untuk mencegah adalah rajin-rajin menggunakan pelembab atau jadi krim yang bisa menutrisi kulit kita, karena kulit yang terhidrasi dengan baik itu memiliki elastisitas yang lebih baik pula. Jadi dia bisa
lumayan mengimbangi perubahan ukuran yang secara drastis terjadi pada area kulit atau bahkan payudara, karena biasanya kan pada saat ibu menyusui juga ada peningkatan ukuran seperti itu ya gitu. Jadi dengan elastisitas yang baik itu nanti akan bisa meminimalisir terjadinya stretch mark. Kemudian kalau keloid sih agak susah ya, karena itu kan kembali lagi ke genetik, bakat genetik orang-orang. Kalau sudah bakat keloid ya kemungkinan untuk muncul akan besar gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah sebisa mungkin, sedini mungkin kita berkonsultasi kepada dokter spesialis kulit. Jadi nanti bisa diperkirakan kira-kira intervensi apa yang sebaiknya diberikan kepada pasien. Ya, betul-betul. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang si keloid ini, karena aku juga penasaran, Dok. Nah, kita tanya lagi nih, Dok, tentang si stretch mark. Ada stretch mark yang warnanya putih, ada juga yang kemerahan. Itu bedanya apa, Dok? Apakah penyebabnya yang berbeda atau itu intensitasnya yang berbeda? Jadi stretch mark atau biasa disebut strie ya. Strie itu ada dua macam. Dia ada strie rubra yang warnanya kemerahan dan ada strie alba yang warnanya putih. Jadi yang membedakan keduanya ini adalah waktu munculnya. Stretch mark yang awal-awal muncul atau pada fase akut itu biasanya warnanya kemerahan karena di situ ada perenggangan kulit, kemudian membuat munculnya pembuluh darah itu terdapat di permukaan kulit seperti itu. Terus makin lama warnanya dari merah itu akan kemudian berubah menjadi putih ya, semakin beriringnya waktu, karena di situ kan kulit akan mencoba untuk kembali merapat kembali, kemudian pembuluh darah juga semakin lama semakin menghilang dari permukaan kulit sehingga dia berubah menjadi stretch mark yang warna putih atau stria alba itu. Tapi itu bisa hilang nggak, Dok? Dengan krim-krim apapun ajaib? Mungkin kita kalau ngomongin bisa ya, bisa kita coba untuk hilangkan, tapi kembali lagi respon terapi masing-masing akan berbeda gitu. Ada yang memang hidrasinya mungkin sudah baik ya kulitnya, jadi ketika muncul stretch marknya itu tidak terlalu heboh, maka kita juga menghilangkannya itu akan lebih mudah. Tapi ada juga yang stretch mark itu menetap secara berkepanjangan, kemudian baru datang untuk dikonsultasikan, nah itu juga agak susah untuk menghilangkannya. Nah kalau saya kemarin waktu hamil itu tidak muncul stretch mark, tapi dari SMP udah ada. SMP mau ke SMA itu udah timbul nih stretch mark. Cuman dulu tuh nggak tahu ya harus ke dokter, harus ada krim-krim gitu. Dulu taunya kalau lagi menstruasi nggak boleh digaruk katanya gitu. Itu ngaruh, Dok? Sebenarnya enggak sih ya, kalau stretch mark itu lebih ke ini. Jadi dia muncul karena ada perubahan ukuran atau bentuk secara drastis gitu. Apakah itu ukuran misalnya karena penambahan berat badan bisa, penambahan ukuran karena hamil tadi bisa, atau bertambahnya lemak, deposit lemak, karena dia kan ada muncul di area-area yang mengandung lemak. Jadi seperti lengan, kemudian payudara, di paha, betis, perut, seperti itu. Jadi itu semua bisa memunculkan stretch mark. Ada lagi faktor yang lain, misalnya penggunaan obat steroid secara berkepanjangan, itu bisa juga. Atau bagi pasien yang menderita Cushing syndrome itu juga bisa. Seperti itu. Apa itu, Dok? Ya, itu suatu sindrom yang ditandai salah satunya munculnya stretch mark itu. Baik. Nah, sekarang kita bahas si keloid tadi ya, karena dokter sudah menjelaskan harus ke dokter spesialis kulit untuk melihat intervensi apa yang bisa dilakukan. Biasanya apa nih, Dok? Kalau sudah ada keloid, apakah ada perawatan khusus atau gimana? Kalau keloid itu sebaiknya kalau sudah, biasanya tuh orang sudah tahu ya, oh di keluarga saya ada riwayat keloid atau saya sendiri ada riwayat keloid, Dok, gitu. Jadi ketika nanti misalnya pada ibu hamil ya, ketika dia harus operasi sesar, maka kan pasti ada luka di situ, ada bekas luka yang akan berpotensi untuk muncul keloid. Biasanya kita mulai dari terapi topikal dulu atau terapi oles. Jadi kita bisa gunakan obat oles yang bentuknya itu biasanya silikon gel itu ya, untuk membantu penyembuhan luka gitu. Di situ bisa diharapkan mencegah si keloid ini untuk muncul. Tapi ketika memang keloid itu akhirnya muncul, sebisa mungkin, sedini mungkin, baru muncul sedikit, segeralah konsultasi ke dokter kulit. Jadi semakin cepat semakin baik. Mungkin pada awalnya bisa diinjeksi, tapi kembali lagi setiap orang pasti memerlukan intervensi yang berbeda. Ada yang mungkin butuh di
ambil secara bedah, kemudian baru dikombin dengan injeksi, itu juga bisa. Oh bisa ya, diangkat mungkin ya secara Iya. bedah ya. Iya. Waduh, kemajuan teknologi saat ini ya. Nah tapi kalau untuk dari segi makanan, itu ada nggak dok? Makanan yang memang bisa menghindarkan kita dari munculnya stretch mark atau keloid tadi, atau justru makanan yang pantang gitu dok? Kalau dari sejauh pengamatan Kalau dokter? secara makanan, dari segi makanan sih tidak ada yang spesifik ya. Tidak ada statement yang kalau makan makanan ini gitu bisa mencegah munculnya keloid atau stretch mark, tidak ada. Tapi kalau mau membantu untuk mempersehat kekuatan kesehatan kulit kita gitu, bisa dibantu dengan sayuran dan buah-buahan sebagai sumber antioksidan alami. Tapi tidak sebagai pencegah yang mutlak gitu untuk mencegah keloid ataupun stretch mark itu ada. Nah untuk mendapatkan kulit sehat, cantik, alami, berarti harus minum air dengan cukup gitu ya Iya. dok ya? Saran dokter seberapa banyak? Iya, ya setidaknya sehari itu diusahakan 2 liter gitu. Cuma Aku belum sampai nih 2 liter. 2 liter ya Iya. per hari. Itu Iya. termasuk minuman lain nggak dok? Atau itu air putih aja? misalkan air putih ya, nggak minuman berwarna lainnya. Oke, jadi untuk keloid pun ada treatmentnya dan bisa langsung ditindak ya dok ya, supaya tidak terlalu lama dia menjadi hiasan di kulit kita ya. Nah tapi kalau untuk stretch mark ini dok, sepertinya kan ada yang abadi ya, itu souvenir, tapi bisa dihilangkan dok. Terapinya gimana? Iya, bisa diusahakan untuk dihilangkan. Yang penting mama tenang dulu. Nanti setelah lahiran baru kita mulai untuk menghilangkan itu dengan beberapa terapi. Biasanya sih kita akan coba untuk memberikan terapi topikal atau oles dulu ya. Yang paling banyak kita berikan asam retinoat ya, berupa tretinoin, itu biasanya dioleskan setiap malam, atau bisa juga dikasih cocoa butter atau produk yang mengandung asam hyaluronat seperti itu bisa juga. Atau centella asiatica, itu juga banyak ya di pasaran, juga kita bisa beli secara bebas. Kalau misalkan ingin ditambah lagi, bisa kita kombinasikan, tergantung stretch marknya itu yang tadi yang mana nih, yang merah atau yang putih. Kalau yang merah kita bisa kombinasikan juga dengan laser, namanya pulse day laser. Kalau untuk yang putih memang agak lebih sulit ya, karena dia udah lebih lama kan, karena dia udah lewat fase akut gitu. Biasanya bisa juga kita gunakan laser, tapi dengan jenis laser yang beda, seperti laser fraksional namanya. Nanti mama-mama sekalian tinggal pasrah aja ke dokter kulitnya, dipikirkan untuk jenis laser yang sesuai. Kemudian bisa juga kita tambahkan, mungkin kombinasikan dengan dermabrasi, chemical peeling, atau mungkin beberapa terapi lainnya yang fungsinya itu kita untuk merangsang adanya pembentukan kolagen yang baru. Gitu. Itu di area mana aja boleh ya? Iya. Karena aku taunya yang hal-hal yang disebut dokter tadi biasanya buat wajah. Iya. Tapi kan bisa ya? Bisa. Kalau stretch mark di bagian paha, di bokong, itu di mikrodermabrasi juga? Bisa. Seru sekali ya, Mam. Oke, berarti banyak cara untuk kita supaya bisa tetap tampil sehat, cantik, dan percaya diri ya. Karena kulit kita juga dirawat. Nah, mungkin dokter ada pesan untuk mama semua supaya bisa lebih bersemangat lagi merawat kecantikan dan kesehatan kulit? Oke. Untuk mama semua, kulit yang cantik itu tidak hanya terpancang pada definisi yang orang berikan kepada kita, tapi kulit yang cantik itu adalah kulit yang sehat, bebas dari masalah, dan yang terawat dengan baik. Dan untuk mendapatkan kulit yang cantik dan sehat, tidak hanya perawatan kulit saja, tapi kita juga harus menerapkan pola hidup yang sehat juga gitu. Jadi tidur yang cukup, minum yang cukup, kemudian makan teratur, jangan lupa konsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan sebagai sumber antioksidan alami yang bagus untuk tubuh. Dan yang paling penting adalah stay happy gitu ya. Stay happy itu penting sekali. Jadi kalau misalkan ada mama-mama sekalian yang mengalami masalah pada kulitnya selama kehamilan, jangan terlalu dibawa pikiran, jangan dibawa stres. Konsultasikan saja segera ke dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat. Jadi insya Allah bisa diatasi. Yes, sudah ada solusinya, sudah ada dokternya juga. Kalau mau ketemu sama dokter Zidni, hari apa aja di Rumah Sakit Permata Depok ini? Iya, saya di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu.
Oke, silahkan kepoin Instagramnya ya, Mams. Di situ juga ada banyak sekali dokter juga memberikan informasi-informasi ya. Dokter, terima kasih sekali ngobrol hari ini. Sama-sama. Aku jadi tambah ilmu lagi. Kayaknya aku harus booking tuh ya untuk menghilangkan stretch mark. Terima kasih untuk Mams semua yang sudah bergabung di obrolan singkat kita, dan semoga bisa menjadi manfaat untuk semua. Tetap percaya diri dan pastinya tetap menyaksikan cerita Mom Angel. Sampai ketemu di episode berikutnya.